Saya sebagai ketua, sebaiknya Pak Hari lain waktu kita kasih kesempatan, tapi untuk saat ini sebaiknya meninggalkan tempat dulu, Bu. Kalau betul saya ini perlu keluar karena saya ini tamu, saya siap izin Ibu Menteri. Terima kasih. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan. Tidak usah Bu Menteri, tidak usah Bu Menteri. Jangan, Bu. Jangan Bu. Tidak usah, Bu. Jangan, Bu. Kalau mau Bu, mau keras saya bisa lebih keras lagi Bu. Dan Ibu nggak perlu sujud-sujud untuk apa? Problem saya bukan sama Ibu, tapi sama Sekjen. Waktu terakhir ini DPR seperti dalam tensi tinggi gitu ya, sering memarahi orang yang datang rapat di DPR. Kita pernah mendengar juga beberapa minggu lalu Komnas Perempuan diusir juga dari Komisi 3 kan. Tapi yang lucunya kemarahan terhadap Sekjen Kemensos yang kemudian berujung pada pengusirannya dari ruang rapat itu tidak pernah disampaikan alasannya, bahkan Menteri Sosialnya sendiri tidak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, serius aku nggak tahu. Saya adalah pemimpinnya. Saya selalu nyampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal. Nah, aku jenderalnya di situ. Komisi 8 DPR Republik Indonesia menggelar rapat pembahasan anggaran Kemensos 2022 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Namun sebelum memasuki bahasan anggaran, Komisi 8 DPR mengeluhkan adanya komunikasi yang buruk dari Sekjen Kemensos Hari Hikmat. Awal masalah itu lantaran ada pernyataan dari Hari kepada Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syadili yang dinilai tidak pantas. Dan sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menilai DPR periode 2019-2024 telah mempertontonkan sikap frustasi, tidak berdaya, tumpul karena merasa hanya menjadi stempel pemerintah. Lantaran di sepanjang awal tahun 2022, DPR sudah 2 kali tercatat mengusir mitra kerja yang datang memenuhi undangan. Pertama, Komnas Perempuan diusir karena terlambat memasuki ruangan rapat Komisi 3. Kedua, Sekjen Kemensos diusir oleh Komisi 8 karena dianggap bermasalah dalam hal komunikasi dengan AKD atau alat kelengkapan dewan. Tidak ada salah kopral, yang adalah salah jenderal. Sayalah jenderalnya di Kementerian Sosial. Karena itu saya atas nama siapapun di Kementerian Sosial, Pak Sekjen, nanti saya minta juga Pak Sekjen minta maaf. Kalaupun memang harus Pak Sekjen keluar, tapi Pak Sekjen harus minta maaf. Saya juga minta maaf. Baik secara pribadi maupun unit, saya minta maaf. Karena saya berprinsip bahwa jenderalnya yang salah, saya yang salah. Kalau ada tidak komunikasi tidak baik, sayalah yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan cara apapun saya lakukan. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan. Tidak usah Bu Menteri, tidak usah Bu Menteri. Jangan, Bu. Jangan Bu. Tidak usah, Bu. Jangan, Bu. Bapak Ibu semuanya, bukan hanya Pak Aceh, tapi semuanya kalau memang ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya pun siap. Kalau satu persatu saya harus melakukan duduk di depan untuk minta maaf, saya akan lakukan. Dan itu dengan Pak Sekjen. Iya, saya sudah beberapa kali bicara dengan teman-teman Komisi 8. Buat saya pribadi, saya nggak ada masalah. Mana ada pernah saya marah-marah sama, baik sebelum Ibu jadi menteri. Saya nggak pernah Bu marahin orang. Demi Allah saya nggak pernah marahin orang. Saya nggak pernah sinis. Tugas anggota DPR itu adalah mengawasi. Tapi kalau cara mengawasi dianggap sebagai sebuah sinis, saya terus terang saja Bu. Ketika Ibu ke dapil saya, lalu nggak memberitahu kepada kami, padahal kesepakatan kita bersama bahwa dalam setiap kali Ibu Menteri ke dapil setidaknya diberitahu, dan Ibu menyampaikan bahwa itu adalah yang ngatur adalah Sekjen. Sekjen memang waktu itu telah minta maaf, tapi setelah itu ngocos Bu, bilang apa yang saya lakukan itu sinis, bahwa saya diundang oleh Kementerian Sosial nggak pernah datang, apa urusannya bicara seperti itu. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, saya menghormati Ibu.
Saya sudah bermitra dengan Kementerian Sosial itu udah lama, sejak menterinya Pak Idrus Marham, bahkan di tahun 2013 saya sudah di Komisi 8. Tapi ketika sikap kritis kita dianggap sebagai sebuah sinisme, sikap kita dianggap sebagai berburuk sangka, sikap Komisi 8 dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak baik, lalu di mana pengawasan Komisi 8 terhadap mitra? Dan itu diungkapkan oleh seorang sekjen, Bu. Saya sampaikan kepada para anggota dan para pimpinan. Saya bilang, udahlah, kita nggak usah bahas di dalam rapat. Tapi mereka bilang, nggak apa-apa Pak Aceh. Ini soal kelembagaan. Saya bilang, terserah teman-teman. Jadi oleh karena itu, buat saya nggak ada masalah, Bu. Tapi ini adalah soal bagaimana kita menjaga marwah masing-masing. Menjaga fungsi kita masing-masing. Menjaga bagaimana keseimbangan di dalam konteks check and balances. Jangan dianggap apa yang kami lakukan itu adalah sampai mantangin, Bu. Kalau dalam bahasa Sundanya itu beliau sampaikan, dihidupkan, diberemkan. Manggawai, rumah Pak Aceh. Apa itu Pak Aceh? Itu nantangin, Pak. Kalau dalam bahasa Sunda itu, Pak. Tanya sama orang Sunda. Jadi karena itu, Ibu, dengan segala hormat, bukan saya secara pribadi nggak ada masalah dengan Ibu. Secara kelembagaan saya nggak ada masalah. Tetapi ini kan soal bagaimana kita membangun sinergi, membangun kemitraan. Saya kemarin diundang oleh Ibu ke dapil saya terima, saya datang. Karena itu bagian dari tugas saya. Tetapi ketika kawan-kawan mempertanyakan kepada saya, kenapa Pak Aceh diam aja? Saya bilang, saya memaafkan secara pribadi. Tetapi menurut teman-teman, tidak bisa secara kelembagaan. Kalau enggak, ya kita digituin terus. Jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya kita untuk ingin dihargai. Tidak, ini kami menjalankan fungsi kami. Jangan dianggap sikap kritis kami itu sebagai bentuk sinis. Jangan dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh kami itu adalah bagian dari berburuk sangka. Tugas dari parlemen adalah mengawasi, Pak. Sebelum rapat, saya sampaikan kepada teman-teman, udahlah, nggak usah. Tapi teman-teman, ini soal kelembagaan, Pak Aceh. Kalau mau, Bu, mau keras, saya bisa lebih keras lagi, Bu. Tapi saya masih menghargai Ibu yang sudah kerja keras. Jadi oleh karena itu jangan dilihat oleh Ibu bahwa apa yang saya lakukan ini, dan Ibu nggak perlu sujud-sujud untuk apa. Problem saya bukan sama Ibu, tapi sama Sekjen. Oleh teman-teman juga sama Sekjen, Bu. Sebelumnya saya dengan Sekjen nggak ada masalah. Dan saya baru pertama kali menghadapi, sejak saya 2013 di Komisi 8 diperlakukan seperti ini. Jadi mohon Ibu jangan menganggap bahwa kami ingin dihargai, tidak. Kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Dan jangan dianggap bahwa apa yang kita lakukan sebagai bentuk buruk sangka. Kalau sikap parlemen atau anggota DPR dianggap sebagai bentuk buruk sangka dan sinis, buat apa ada pengawasan? Di mana fungsi DPR? Kalau perlu saya buka, Bu, WA-nya. Apa perlu saya buka? Buat saya cukup, Ketua. Terima kasih. Pak Sekjen, saya kira Bu Menteri tidak perlu banyak bicara, Bu, supaya kita enak semua. Saya sebagai Ketua, sebaiknya Pak Hari lain waktu kita kasih kesempatan, tapi untuk saat ini sebaiknya meninggalkan tempat dulu, Bu. Kalau nggak mungkin ini akan berlanjut, Bu. Kita akan semua teman-teman ini, memang betul Pak Aceh ini sudah bukan pribadi, ini semua teman-teman, Bu, semua fraksi. Secara pribadi, saya sangat menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan, terhadap apa yang sudah saya komunikasikan dengan Pak Aceh sebagai wakil pimpinan Komisi 8. Jadi saya bismillahirrahmanirrahim, secara jujur, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya komunikasikan kepada Pak Aceh, dan juga saya mohon maaf atas nama Sekjen yang secara hubungan kelembagaan mungkin sangat berpengaruh sampai seperti hari ini. Terus terang ini satu pelajaran yang sangat berharga buat saya, dan kalau boleh saya mohon maaf juga kepada Ibu Menteri Sosial, karena apa yang sudah saya lakukan justru telah membebani Ibu, yang seharusnya saya sebagai staf memberikan kemudahan dan keringanan terhadap apa yang Ibu lakukan selama ini. Dan kalau misalkan saya masih diberi kesempatan, saya akan perbaiki ke depan. Dan saya akan berusaha keras untuk betul-betul melaksanakan tugas yang Ibu sampaikan, menjadi mediator antara pimpinan
dan seluruh anggota Komisi 8 dengan apa yang akan dilakukan dalam konteks tugas-tugas sebagai Menteri Sosial. Pimpinan, saya kira itu saja yang saya sampaikan, dan kalau betul saya ini perlu keluar karena saya ini tamu, saya siap izin Ibu Menteri. Terima kasih. Silakan Pak Ari, ini permintaan semua anggota Pak, bukan permintaan pribadi-pribadi tapi kelembagaan dari Komisi 8 Pak. Ya, ya apa-apa. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, serius aku nggak tahu. Tapi tadi Ibu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Enggak. Saya adalah pemimpinnya. Saya selalu nyampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal. Nah, aku jenderalnya di situ. Bingung juga sih ya, berapa waktu terakhir ini DPR seperti dalam tensi tinggi gitu ya, sering memarahi orang yang datang rapat di DPR. Kita pernah mendengar juga beberapa minggu lalu Komnas Perempuan diusir juga dari Komisi 3 kan. Tapi yang lucunya kemarahan terhadap Sekjen Kemensos yang kemudian berujung pada pengusirannya dari ruang rapat itu tidak pernah disampaikan alasannya, bahkan Menteri Sosialnya sendiri tidak tahu gitu. Jadi dibilang saja bahwa pola komunikasi Sekjen dengan Pak Aceh itu yang tidak bisa diterima oleh Komisi 8 gitu ya. Tapi kan saya kira ini lucu sekali, anggota DPR memarahi orang tanpa menyampaikan alasan. Fungsi pengawasan itu kan yang ada dalam Undang-Undang MD3 itu ya mengawasi kebijakan gitu ya, bukan mengawasi bagaimana Sekjen ngomong atau berkomunikasi dengan pihak DPR. Jadi saya melihat ini lebih pada arogansi DPR saja yang merasa bahwa mereka punya kekuasaan yang begitu besar gitu ya, dan bahwa jabatan-jabatan eksekutif sebagian besar kemudian harus tunduk pada mereka gitu ya.